Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah hati-hati ada yang tidak jujur padamu. Wow, yang tidak jujur pada Sagittarius. Kira-kira siapa dan apa ketidakjujuran itu nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke ya. Oke, maaf ya agak berisik ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Sagittarius, 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 Sagittarius. Kita lihat apa yang terjadi dan apa yang harus kamu lakukan ya. Di sini saya disclaimer, bukan saya menakut-nakuti kamu, no, tetapi di sini untuk bisa lebih berjaga-jaga. Jangan sampai ini terjadi. Ibaratkan kamu sedia payung sebelum hujan. Jangan sudah terjadi baru bingung ya. Percuma sudah basah baru kamu pakai payung, percuma ya. Nah, ini makanya kalau kamu, ataupun mungkin kalau sudah terjadi pun ya kamu ambil pelajarannya ya. Karena semua itu yang terjadi adalah hikmah. Ya, karena ini ada beberapa yang saya merasakan energinya sudah terjadi ataupun mungkin kondisinya dalam mau tahap ke kamu. Jadi hati-hati, ambil saja yang positifnya dan ya selalu berpikir positif ya. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini. Wow. Saya merasakan di sini hati-hati ya. Kalau kita bicara ketidakjujuran ini, ada orang yang sebenarnya akan bersilat lidah ya, menikahmu dari belakang ya, ataupun mungkin kondisinya ini saya lihat bukan orang ini ya, bukan orang jauh ya, orang dekat malah yang kamu tidak sangka-sangka gitu. Jadi macam contoh ya, mungkin kompetitor ataupun ya saya lihat juga di sini ada keluarga ya. Tapi kita lihat kompetitor aja dulu, saya contohkan ya, dimana kalau kompetitor di sini ya mulut usil gitu. Dia memberikan kamu support, tetapi malah menjelek-jelekan kamu ya. Macam contoh, ini kompetitor ini kan dalam artian macam contohnya sahabatmu yang berkompetisi dengan dirimu. Dia ingin suatu tempat itu, tetapi apa, dia seolah-olah mendukungmu, tapi sebenarnya dia ingin menggagalkan kamu. Di depan dia mendukung. Macam contoh, sahabatmu, saya mau usaha, terus dia bilang usaha apa? Terus kamu bilang, kira-kira kalau usaha jual baju gitu gimana menurut kamu? Padahal kamu merasa bahwa jual baju kayaknya nggak bagus ya. Tapi ya sudah deh, dibandingkan ya dukung aja gitu menurut dia ya. Dia bilang sama kamu, bagus kok, jual aja. Padahal dia tahu bahwa itu tidak bagus gitu di kondisi saat ini, ataupun mungkin pasarannya kurang bagus. Tapi dia bilang, oh ya bagus, itu aja. Ataupun mungkin malah kalau bagus malah dia bilang, jangan itu nggak bagus ya, nanti kamu rugi loh. Nah, ini ada beberapa yang keluarga pun begitu, tidak mensupport ya. Kamu mau begini, dia bilang jangan, dia menakuti kamu secara mental. Jadi kamu tidak bisa maju. Ini ada beberapa, ataupun mungkin malah memberikan masukan yang negatif. Jadi kamu bisa mensortir ya, ini posisinya di mana. Karena ada beberapa macam contoh, kamu meminta bantuan, mereka bilang jangan, padahal sebenarnya pelit ya. Macam contoh, ada beberapa yang mungkin, atau kakak kamu ya,
Kak, pinjam uang dong untuk modal ini, kita mau usaha, mau nggak? Langsung dia bilang, usaha apa? Jual pakaian. Ah, ngapain jual pakaian, itu lihat saingannya banyak. Terus yang itu lihat tuh, belum apa-apa udah gulung tikar. Nah itu pokoknya negatif thinking aja. Belum mencoba sudah sudah menyerah gitu. Ini ada. Ataupun mungkin sahabatmu ya, jangan-jangan karena tidak mau maju. Jangan, pokoknya intinya jangan dan jangan. Ini lebih banyak ya jangannya ya dibandingkan yang tadi saya bilang lebih mensupport iya padahal zong ya. Tapi ini lebih ke pesimis. Nah, ini jadi ada orang-orang yang tidak jujur padamu ya. Pesimis ya. Jadi kalau dibilang tidak jujur ya sebenarnya ada saat dia tidak mau kamu maju atau dia pelit gitu. Bukan nggak mau membantu, ya anggap sih nggak mau membantu aja gitu. Ya, nggak mau kamu maju. Kita lihat lagi di sini, wow, saya merasakan di sini energinya ya. Mereka itu memanfaatkan kebaikan kamu. Hati-hati di sini ya. Dia rasa itu kamu tuh penuh dengan berkat ya. Datang-datang alasan ini itu, pinjam duit, pinjam ini. Ada beberapa yang mau pinjam duit ya. Bahkan mungkin punya pinjaman ke kamu masih mau pinjam. Atau bahkan kamu nagih ya. Mereka bilang alasan ini itu. Mungkin kemarin dia sudah meminjamnya, sekarang dibilangnya, oh ya bulan depan aku bayar gitu. Tapi ujung-ujungnya kamu tagih alasan ini itu sampai sekarang belum bayar-bayar. Nah ini ada yang memanfaatkan kamu nih, hati-hati bicara tentang keuangan karena mereka merasa kamu tuh penuh dengan kelimpahan. Ataupun mungkin pinjam barang, pinjam ini, pinjam itu, ujung-ujungnya jadi milik. Ya. Nanti kamu bilang, ini kayaknya punya aku ya. Langsung dia bilang, bukan, itu punya yang ini. Aku kemarin juga beli gitu. Padahal kemarin dia pinjam, tapi seolah-olah dia menjadi miliknya dia. Tidak mengaku bahwa itu kepunyaan kamu. Dia mengaku bahwa itu punyaan dia. Ada beberapa. Ya. Dan kamu juga tidak bisa ini, karena ya barang. Contohnya kalau baju ya, kan baju semuanya banyak gitu. Banyak model yang sama gitu kan. Jadi kamu juga, wah ini bagaimana ya, kayaknya habis di rumah kayaknya nggak ada gitu. Ya, kok hilang di mana ya, apakah di situ atau ya kamu ragu juga gitu. Tetapi ya pokoknya intinya kamu harus bisa lebih jeli di sini karena ada yang tidak jujur karena memanfaatkan kebaikan kamu dan memanfaatkan momen nih, artinya ya kalau ada kesempatan ya kenapa tidak gitu ya. Saya lihat juga di sini masalah ini ya. Ada masalah keuangan di sini, ada masalah kepercayaan juga di sini. Ya. Ada beberapa yang tidak jujur, dia membongkar rahasiamu. Macam contoh, kok dia tahu ya cerita saya, kamu kasih tahu karena kan kemarin saya kasih tahu kamu bocorin ya. Dia bilang enggak, saya enggak bicara kok. Padahal dia bicara ke orang. Nah, itu ya. Jadi ada konflik juga di sini. Ya, ada konflik juga di sini dari lisan ya. Jadi kamu hati-hati ya berlisan sama orang ya. Bicara curhat-curhat itu gak usah curhat-curhat pada manusia deh. Kamu curhat sama Tuhan saja, berdoa. Begitupun dengan pasanganmu, karena saya lihat di sini pasangan ada mulut usil, walaupun pasangan ya. Karena berpikir negatif. Pasangan nih harusnya mengayomi, melindungi, tapi malah dia yang menyerangmu secara mental. Ini ada di Sagittarius. Cerita sana, cerita sini, mulutnya tuh tajam. Ya, membongkar aib-aib yang harus dia lindungi, tapi malah dia mulutnya ya begitu. Ya, hati-hati. Kalau bicara mulut usil di sini lebih ke keluarga ya, yaitu entah pasangan, entah keluargamu ataupun mungkin keluarga suamimu, keluarga istrimu, ini contoh. Karena keluarga yang agak sedikit kurang suka sama kamu untuk bisa menjebakmu supaya down ya, dia serang secara mental, di mana mereka cerita-cerita kejelekan kamu atau kekurangan kamu. Nah, ini hampir mirip seperti ya tadi ya. Tuh. Nah, di sini ada yang menipumu dengan kata cinta. Aku cinta kamu, padahal sebenarnya ingin duit kamu nih, hati-hati. Ataupun ingin sesuatu dari dirimu. Dia datang mendekati kamu karena butuh. Tuh, lihat mukanya, tidak penuh dengan cinta. Ya, dia menikam dengan atas nama cinta. Ya, tetapi sebenarnya modus. Hati-hati, dia datang karena hanya kesepian, hanya karena mau seks, maaf. Tetapi ini yang terjadi. Dia mau datang hanya karena, ini ada beberapa mungkin mantan kamu atau pimpinanmu yang sudah mempunyai, atau siapapun yang sudah mempunyai pasangan untuk melampiaskan nafsunya aja nih, ada beberapa.
ya. Ini dia tidak jujur padamu. Kenapa? Karena ya dia bilang kamu cinta, padahal sebenarnya nggak cinta. Dia cuma nafsu. Ya, mungkin dia bosan dengan pasangannya, dia mau ke kamu. Nah, ini hati-hati. Ya, ataupun mungkin kondisinya di atas nama cinta, padahal dia mau ditraktir, dia mau ini, dia mau itu. Tapi ya yang lebih paling dominan nih seks ya. Dan ini ada triparty di sini. Hati-hati ya. Ini kita bicara hati-hati ya, jadi bukan berarti 100% benar, karena ini energi general, jadi kamu sesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Wah ini kayaknya memang ada, dia suka-suka saya nih, tapi kan dia punya pasangan, jangan deh. Nah ini, tapi jangan sampai kamu terjebak, karena orang-orang ini tuh terkadang merayu secara pelan dan akhirnya Sagitarius bisa luluh. Sagitarius itu bisa luluh dengan kata kasihan, dengan kata, ya diibah. Makanya Sagitarius jangan terlalu polos ya. Karena Sagitarius juga kadang-kadang itu polos dan kesepian, jadi langsung-langsung saja dan empatinya tinggi, jadi bisa dikibulin. Hati-hati Sagitarius dalam mencerna emosimu. Jangan sampai karena emosimu akhirnya kau jatuh dalam bencana. Bencana karena dirimu yang tidak tegas, ya. Oke, sama sih saya lihat di sini ya. Ada beberapa triparty ataupun mungkin kondisinya ya mengatasnamakan cinta untuk bisa mendapatkan sesuatu dari dirimu. Nih hati-hati. Kalau ini sih lebih ke pacar ya. Kalau tadi triparty, ini lebih ke pacar. Pinjam ini dong, bayar ini dong, hutang dulu dong, belikan rokok dong. Ataupun pasangan yang menipumu. Aduh saya resign karena toksik, padahal sebenarnya dia malas kerja. Ini mungkin kalau sudah nikah ya. Ada penipuan di sini, dan di sini pun ada penipuan duit. Saya belum gajian. Ya, ataupun mungkin kondisinya dia tidak mau mencari nafkah gitu kan, ataupun ya tidak transparansi terhadap keuangan. Dia bilang belum gajian, ataupun mungkin potongan ini potongan itu, padahal sebenarnya ya dia pakai untuk dirinya sendiri. Ya, ini ke pasangan, dimana pasangan tidak jujur tentang keuangan, ya terlebih keuangan, saya lihat di situ. Ya, ataupun harapan. Saya belum punya uang, makanya belum bisa nikah. Nah ini ada beberapa, ya kamu bisa menyesuaikan saja. Oke. Kalau di sini yang tidak jujur padamu, saya lihat juga ada beberapa ya yang mental miskin. Maaf kasar ya, tapi seperti gitu. Dia tahu bahwa kamu tuh tangguh. Ya, jadi semuanya tuh ke Sagitarius saja, ke Sagitarius saja. Ada beberapa macam contoh sahabatmu ya, kerja tim tapi lebih banyak kamu, tapi gajinya sama. Ini contoh. Dia menuntut gaji padahal ya pokoknya tidak bertanggung jawab. Ataupun mungkin kondisinya di sini pasangan yang tadi ya, hampir mirip seperti yang saya bilang tadi, karena ini berkaitan juga tidak mau berjuang untuk keluarga, terutama dalam hal finansial, dalam hal tanggung jawab. Dia semua serahkan ke Sagitarius. Entah Sagitarius yang kerja, entah Sagitarius yang urus rumah, Sagitarius yang harus urus anak, Sagitarius yang capek sendiri, Sagitarius yang harus mencari solusi sendiri. Dia orangnya santai aja. Baik, saya kayak macam bujang, happy kesana kemari, nggak mau tahu, nggak mau urus, nggak mau berjuang bersama. Maunya diperjuangkan. Ya, dia tidak jujur. Dimana bilang, wah saya harus kesini ya, mungkin ada proyek, padahal cuman warawiri nggak bawa hasil. Ataupun mungkin kondisinya dia bilang, aduh saya sakit, supaya tidak diberikan emban tugas untuk jaga anak atau tugas rumah. Alasan sakit, alasan mager, ini ada beberapa yang alasan-alasan ya. Padahal sebenarnya tidak mau berjuang, tidak mau bertanggung jawab. Ini ya mental miskin, mental pecundang. Ya maunya menerima, minta saja tuh, hasilnya langsung tanpa ada usaha. Ya. Dan di sini saya lihat juga ya sama ya yang tadi saya bilang hubungan menggantung. Di sini ada hubungan menggantung, dia tidak jujur dalam artian ya tadi saya bilang, kita belum nikah, saya mau nikah sama kamu, tapi saya belum punya duit. Padahal memang dia nggak belum siap, ataupun mungkin kondisinya ya masih ingin happy aja tanpa ikatan. Saya mencintaimu, tapi apa daya, belum ada uang, saya lagi berusaha sayang, kamu tunggu ya. Ini ada bahasa-bahasa yang tukang tipu ya, ini mereka pintar bermain lisan, berbicara gitu. Jadi hati-hati Sagitarius, kamu jangan terkecoh ya.
Atau dia bilang, sayang, saya sudah mau usaha, sudah jadi nih usahanya, tapi kok begini ya, kurang dana, bisa nggak kamu bantu dulu, nanti saya ganti, minggu depan saya ganti, saya janji. Ya, padahal tipu, dia menipumu. Janji-janji terus, nanti besok kamu tagih lagi, belum keluar, dananya belum cair, sampai mungkin sekarang sudah bertahun-tahun. Ini ada beberapa yang sampai sudah bertahun ya, sampai Sagittarius kayaknya udah ikhlas deh. Dia menggantungkan ya, artinya memberikan janji-janji palsu. Ya, di sini ada hangman di sini. Yang mana akhirnya kamu juga merasa bahwa wah, saya ketipu, dan apa boleh buat, sudah terjadi. Ini ada beberapa yang sudah terjadi. Bicara tentang keuangan, ini kok keuangan terus ya. Ini saya merasakan energi keuangan dan status ya. Tuh, uang lagi. Wah, ini ada yang akan mencemarkan nama baik kamu, uang. Wah, di ini Sagittarius pakai uang ini, tidak jujur. Ya. Atau ya tadi, mengambil hakmu. Ini ada beberapa yang mungkin kondisinya menipu apa ya, mengambil, macam contoh, dia mengambil keuntungan dari hakmu gitu. Seharusnya kamu yang dapat tapi dia yang ambil gitu. Ya, macam contoh tadi saya bilang, kamu kerja sama ya, dia kerja tim ya, tapi dia santai-santai, kamu yang lebih up ya, nggak ada tanggung jawabnya, tapi gajinya dia ambil ya, dia pakai gitu, macam seolah-olah dia yang kerja, karena saya kerja ya saya gini, padahal sebenarnya forsir kerjanya itu Sagittarius yang kerja ya, dia hanya menikmati. Ataupun mungkin kamu joinan ya, tapi ujung-ujungnya hasilnya dibagi rata ya, padahal kamu yang kerja setengah mati. Oke, berikutnya komitmen ya. Ya, bahkan ada keluarga di sini ya, menipu ya. Mungkin dia mengajakmu investasi ini itu, tapi dengan iming-iming bunga tinggi, tapi ujung-ujungnya ada zong. Ataupun mungkin ya, uangmu kembali tapi harus kamu yang ngemis gitu. Karena saya lihat sini ada usaha sih. Usaha yang mungkin bisnis lah, bisnis keluarga, tetapi malah keluarga mencuramimu dalam soal keuangan. Ini bicara uang semua ya. Wah, kenapa ini Sagittarius? Ada yang tidak jujur padamu tentang status ya, dan keuangan ya. Status ini ataupun ya mempermainkan hatimu gitu ya, dan keuangan, dua itu aja. Karena terputar-putar semua dua itu. Jadi hati-hati bicara tentang keuangan. Mendingan kamu nggak usah, kamu kerja aja sendiri, nggak usah dengan orang-orang lain, dibandingkan kerja dengan orang lain dapatnya zong atau sakit hati nanti. Ya, ini kita bicara keuangan nih, riskan. Ya, riskan dalam artian ya sampai keluarga pun sudah berani untuk tidak jujur gitu. Entah ke pasanganmu, entah siapa, ke adik, kakak, atau kerabat ya, tidak jujur. Jadi hati-hati, waspada ya. Oke, itu sih yang saya lihat ya, tidak terlalu banyak, cuman hati-hati aja dua itu, karena seputaran perselingkuhan, seputaran uang, dan seputaran nama baik aja. Yang tadi saya bilang juga ya, ada beberapa yang agak sedikit sindir-sindir kamu ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu itu ya, gosip lah. Tapi ya energi paling tinggi ini adalah uang dengan status ya, ataupun hati gitu ya, menipu dengan atas nama cinta. Wah, hati-hati Sagittarius, jangan bucin-bucinan. Ujung-ujungnya dia tahu kamu bucin, makan makanannya dia untuk bisa menggodamu, untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Hati-hati, ini kita hati-hati aja ya. Kalaupun Kaica sudah terjadi ya, itu berarti resiko kamu ya. Pelajari saja, ambil pelajarannya saja ya, supaya ke depan tidak terulang lagi. Ingat Sagittarius, jangan terlalu bucin, karena kalau kamu terlalu bucin ya, akhirnya kamu bisa dimanfaatkan. Itu yang saya bilang, jangan terlalu baik. Bucin itu kan kayak macam hatinya terlalu gimana gitu ya, percaya orang sekali ya, serasa orang itu baik, padahal mereka menipu, menfitnahmu ya, menipumu. Bahkan pada saat kamu menuntut hakmu, mereka menfitnahmu lagi, mengabalik, mengancammu lagi ya. Ini hati-hati. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya. Kita lihat di sini untuk inisial saya sudah saya ada menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf A. Kok A sih? I. A sudah nggak ini ya. Berikutnya baru A ya. Maaf. Ada I, ada A ya, dia nggak sabar. Sabar ya A. Ada juga U, O, P,
J, N, W, H, M, V, T, C, S, ada huruf B, ada huruf K, D, dan G. Oke, jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf I, A, U, O, P, J, N, W, H, M, V, T, C, S, B, K, D, dan G ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini saya sudah menarik energinya juga, di mana kamu kalaupun tidak terkoneksi dengan inisialnya ya, mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Saya sudah menarik energi dari zodiak. Di sini kamu terkoneksi dengan Gemini, ada Virgo, ada Cancer, Pisces, Leo, sesama Sagittarius, ada Libra, dan Taurus. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Gemini, Virgo, Cancer, Pisces, Leo, Sagittarius, Libra, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Jadi lebih waspada kepada orang yang tidak jujur ya. Tidak jujur ini hanya memanfaatkan kamu ya, dari sisi finansial ataupun sisi lainnya ya. Hati-hati jangan sampai kamu masuk jebakan mereka dengan kata-kata manis atau ya jebakan-jebakan Batman ya. Nanti ke depan kamu yang dipersulit ya, hati-hati. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.